ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin kreasi masakan bumbu BMM. Nah, banyak yang tanya ya, BMM itu bisa nggak diolah nggak sesuai namanya. Nah, kalau ini kan biasanya untuk bumbu mie ya. Nah, ini bisa nggak diolah untuk masakan lain? Nah, banyak ya, apalagi kalau dicampur-campur bisa jadi masakan baru. Nah, kali ini aku mau bikin semur pakai bumbu mie. Nah, aneh kan? Tapi padahal ini adalah bumbu dasar putih. Jadi cocok untuk si semur ini ya. Nah, ini kita pakai bumbu dasar mie. Lalu kita pakai sekitar 225 sampai 250 gram daging cincang. Nah, aku sediakan juga ini untuk taburan ya, pakai bawang goreng, sudah jadi aja. Lalu aku pakai setengah batang, setengah lempengan ya istilahnya. Ini adalah bihun jagung. Teman-teman kalau mau pakai soun silakan. Aku pakai bihun jagung karena nggak gampang banyak ya. Kalau teman-teman tanya pakai yang merek apa? Nah, ini aku bukan di endorse ya, tapi aku pakai merek Padamu. Soalnya ada loh yang mudah hancur. Nah, aku pakai yang ini. Nah, lalu bahan lainnya aku pakai ini adalah tepung breadcrumb. Nah, breadcrumb ini kalau orang-orang bilang tepung panir ya, tepung roti kasar. Nah, ini aku pakai ini. Lalu aku sediakan kecap manis, merica, nanti ada selebihnya gula dan garam ya, nggak aku masukin sini. Lalu tahu, nanti kita potong-potong, kentang, tomat, pala. Pastikan pala ini kalau dikocok ada bunyinya ya. Nah, bisa buat main musik. Kalau ini adalah pala yang bagus, bisa bunyi kalau dikocok. Nah, kalau nggak bisa dikocok jangan dipakai ya, karena biasanya dibuka lengket dengan cangkangnya. Nah, lalu aku sediakan juga cengkeh. Ini cengkeh ini kalau teman-teman nggak punya ya bisa skip ya. Ininya bahannya ini aja, mudah. Nah, ini kita akan bikin semur bola-bola daging pakai bumbu BMM. Nah, kita mulai ya. Oh iya, ada yang lupa. Ini adalah air biasa ya. Teman-teman kalau mau pakai air kaldu silakan. Nah, ini aku sediakan sekitar 1 liter. Nah, nanti kita bisa tambah ya, karena yang namanya soun itu atau bihun jagung, dia cenderung menyerap air. Jadi kita harus pakai kuah agak banyak ya. Nah, pertama-tama aku akan potong-potong semua bahannya ya. Nah, untuk dagingnya ini kita akan campur dengan breadcrumb. Nah, ini kita campur kurang lebih 3 sendok makan ya. Lalu kita campur dengan bumbu BMM. Nah, ini sebagian kita ambil. Nah, ini kalau satu bungkus segini ya, kita ambil sedikit aja. Nah, kira-kira 1,5 sendok teh ya. Nah, ini tanpa tambahan gula atau apapun atau garam ya, ini kita aduk aja. Nah, ini usahakan saat mencampur tidak terlalu ditekan ya, jadi sekedar dicampur saja supaya masih ada rongga-rongga di dagingnya. Jadi kalau ditekan begini dia akan padat ya. Nah, ini kita campur seperti ini aja. Nah, sesudah tercampur kita pulung-pulung ya. Nah, ini pakai tangan ya, aku sudah cuci bersih tanganku. Nah, seperti ini. Nggak usah terlalu ditekan ya, kita bulat-bulatkan seperti ini aja. Nah, lakukan sampai semuanya habis seperti ini. Usahakan besarnya sama ya.
setelah semua dipulung-pulung seperti ini, kita siap goreng semua bahannya ya, tahu, kentang, dan juga daging ini. Bihun jagungnya ini kita rendam dulu lebih baik ya, mestinya direndam lebih lama, atau kita rebus juga bisa, karena dia ini nggak gampang benyek, jadi bisa direbus. Lalu jangan lupa, pala ini kita belah jadi dua ya, nah seperti ini. Nah di sini aku panaskan minyak pakai Cosmo Pan yang ukuran besar ya, ini cekung muat banyak. Kita goreng kentang dan juga tahunya bergiliran ya. Kalau mau bareng juga bisa, ini aku barengin. Setelah tahunya kering dan kentangnya matang, kita angkat, kita ganti goreng bola-bolanya. Ini goreng dagingnya sampai berkulit ya, jadi ada kecoklatan atau sampai agak kering di pinggirannya. Nggak usah lama-lama, jadi gunakan api yang sedang cenderung besar aja ya, karena nanti kan kita ada proses merebus lagi. Nah seperti ini kita lanjutkan goreng. Nah buat teman-teman yang pakai minyak baru, nggak pakai minyak bekas seperti aku, bisa kurangi minyaknya ya sebelum menggoreng daging atau sesudah menggoreng kentang dan tahunya. Jadi ini kan biasanya daging kalau digoreng itu bikin kotor minyak, jadi jangan pakai minyak terlalu banyak ya. Kalau di sini kan aku minyak akan dipakai terakhir kalinya ya, jadi aku nggak apa-apa pakai aja. Kalau teman-teman pakai minyak baru, kurangi ya, jadi yang nanti baiknya itu nggak terbuang banyak. Nah seperti ini kita siap angkat ya. Kita matikan api, tiriskan. Ini kita panaskan apinya, kita nggak usah tambahkan minyak ya. Kita tuang bumbunya. Nah ini sisa bumbu yang tadi kita pakai untuk membumbui daging ya. Nah ini kita tumis. Ini sebenarnya sudah matang ya, tapi kita tumis lagi supaya lebih harum. Nah lalu kita masukkan semua yang sudah tadi kita goreng. Berikut tomat. Kita aduk seperti ini. Lalu tambahkan kecap. Kecap ini lumayan agak banyak ya, hampir 1 sendok sayur. Nah ini karena kuahnya akan banyak. Seperti ini kita aduk dulu sebentar. Lalu kita tambahkan air. Nah ini tambahkan sedikit dulu, kita aduk supaya rata ya, ini lebih meresap lagi ke dagingnya untuk bumbunya. Nah ini kita aduk sebentar. Jangan lupa kita masukkan juga soun atau bihun jagung. Nah ini karena kita rendamnya nggak lama, kita masukkan sekalian ya. Jadi supaya nanti mengembang dan melunak. Ini kita masukkan semua, pala dan juga cengkeh. Lalu tambahkan juga merica sesuai selera ya. Nah ini kita aduk selama beberapa menit, sesudahnya baru kita tambahkan air lagi. Nah ini gunanya apa? Supaya rasa bumbunya itu lebih meresap ke daging dan lain-lainnya ya. Kita tambahkan juga garam. Di sini aku tambahkan lumayan banyak ya, karena ini kuahnya sangat banyak nantinya. Nah ini aku beri sekitar 2 sendok teh. Lalu tambahkan juga sekitar 2 sendok makan dulu ya.
Nanti kalau kurang bisa ditambah semua garam atau gulanya. Nah, setelah kita aduk beberapa menit, kita tambahkan airnya. Nah, tambahkan semua. Nah, warnanya minimal seperti ini ya. Kalau teman-teman suka lebih pekat silakan, tapi aku segini sudah cukup. Nah, ini kita matangkan sampai yang namanya tomat ini agak-agak lodoh ya, apa bahasanya, benyek. Supaya ini tidak gampang basi. Kalau seandainya tomatnya itu masih segar, mudah banget untuk basi ya. Nah, jadi kita masak dulu sampai tomatnya agak-agak hancur. Nah, ini untuk total gula dan garam, aku akhirnya pakai untuk gula 3 sendok makan dan untuk garam adalah 2,5 sendok teh. Kenapa banyak? Karena ini kuahnya banyak, 1 liter ya. Lalu ada penggunaan tomat. Tomat di sini bisa menyerap rasa manis ya. Jadi kita butuh gula banyak untuk mengalahkan asam si tomat. Nah, ini kita masak sampai semuanya matang, lalu tomatnya juga agak hancur. Setelahnya akan kita angkat. Nah, lalu kita taburi bawang goreng. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kalau ada yang bertanya-tanya, ini kok kuahnya banyak, nggak seperti semur pada umumnya. Semur itu di tiap daerah beda-beda ya. Nah, ini adalah semur yang kuahnya encer seperti yang biasanya semur-semur di Jawa Timur. Kalau teman-teman nggak mau pakai bola-bola daging, silakan pakai daging biasa. Ya, direbus aja, lalu prosesnya untuk memasukkan bumbu atau rasa di oseng bersama kuahnya tadi dengan sedikit kuah ya. Dimasak seperti itu dulu. Nah, setelahnya dibumbui seperti tadi. Nah, ini rasanya manis, asin, gurih, ada asam dari tomatnya. Komplit banget ya. Enak dimakan pakai tempe yang digoreng asin, kering. Nah, itu paling enak, itu jodohnya. Lalu dimakan pakai nasi anget. Pokoknya wajib dicoba ya. Ini nggak pakai ribet, tinggal cemplung-cemplung aja kan. Berkat BMM. Ini bukan di endorse ya. Buat teman-teman yang suka resepnya, silakan klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Bye!